Polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan di Masjid Ahmadiyah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Aksi brutal yang dilakukan ratusan warga di Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dengan merusak Masjid Jemaah Ahmadiyah membuat polisi tidak tinggal diam untuk memburu para pelaku. Pada Minggu siang, pengejaran terhadap para pelaku akhirnya membuahkan hasil. Sebanyak 12 terduga pelaku berhasil ditangkap dan 9 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Doni Charles Go, mengatakan ke-9 tersangka telah ditahan dan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Ke-9 orang itu terbukti berperan bersama-sama melakukan perusakan terhadap Masjid Ahmadiyah. Meski begitu, pihak kepolisian menyatakan tak menutup kemungkinan ada pelaku lain dalam kasus ini. Polda Kalbar beserta Polres Sintang telah mengamankan 10 orang yang diduga pelaku pada tanggal 5 September kemarin. Kemudian berkembang malamnya kita mengamankan menjadi 12 orang. Kemudian pada hari ini tanggal 6 September kita telah menetapkan dari 12 orang itu 9 orang sebagai tersangka dengan pasal yang kita terapkan yaitu pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, sedangkan sisanya statusnya masih sebatas saksi. Sebelumnya, ratusan orang merusak Masjid Ahmadiyah dan membakar bangunan di sekitar masjid. Aksi tersebut diduga dipicu rasa kecewa warga terhadap Pemkab Sintang yang hanya menghentikan operasional masjid, padahal sebelumnya warga menuntut agar masjid juga dibongkar. Sebanyak 300 personel TNI Polri diturunkan untuk meredam aksi massa dan bangunan rumah ibadah. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya meminta semua pihak menahan diri dan meminta kasus ini diselesaikan secara hukum. Mahfud juga mengingatkan bahwa negara melindungi hak-hak asasi manusia. Saya sudah koordinasi dengan Gubernur, saya sudah koordinasi dengan Kapolda agar itu ditangani dengan baik, dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian, kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semuanya ya harus ikut aturan-aturan hukum dan gubernur akan menangani ini dengan baik sehingga itu tidak perlu meluas. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai peristiwa seperti ini seharusnya bisa dicegah jika masyarakat mengedepankan musyawarah dan tidak terprovokasi dengan ajakan perusakan yang bertentangan dengan hukum. Tim Liputan, Metro TV.